Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman semua dari pemirsa SS TV atau Sangga Syubhat TV, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam segmen video kita. Cuman kali ini ada yang sedikit berbeda. Kita tidak dalam format bincang-bincang mengupas seputar syubhat, namun kali ini kita membaca kitab. Kitab ini ya ada kaitannya dengan syubhat ya. Oh, iya. Ya, yaitu membantah syubhatnya kaum Murji'ah. Ya, dalam bab iman, karena penyimpangan kaum Murji'ah ini tentu saja dikenal dalam bab iman. Nah, buku atau kitab yang akan kita baca di sini yaitu kitab Haqiqatul Iman wa Bidaul Irja'i fil Qadimi wal Hadis, karya Syekh Dr. Sa'ad ibn Nasir, ya, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdurrahman Asy-Syastri, seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang ada di kota Riyadh, Saudi Arabia, dan beliau pernah 2 kali datang ke Indonesia kalau tidak salah dalam memberikan muhadarah di tempat kita waktu itu. Muhadarah yang pertama saya bahkan hadir selama sekian hari, itu pembahasan maqasidus syariah dari karya beliau. Nah, kitab Haqiqatul Iman kalau diterjemahkan secara letterlock, hakikat keimanan wa bidaul irja, dan bid'ah-bid'ahnya kaum Murji'ah fil qadim wal hadis, dahulu maupun saat ini. Ya, walaupun ada pergeseran dalam artian penambahan bid'ah kaum Murji'ah zaman sekarang, namun intinya adalah sama mereka ini. Dan kaum Murji'ah itu memang bertingkat-tingkat. Ada yang gulatnya bahkan, ya, ada yang ekstrimnya. Kita langsung saja buku ini nanti akan kita berikan linknya ya, Pik ya, link PDF-nya di deskripsi ya. Karena buku ini kita pun juga dapatnya hasil mengcopy atau mencetak dari PDF. Karena sampai saat ini kita belum mendapatkan di toko-toko kitab yang ada di Indonesia. Dan saya pernah waktu itu dalam umroh terakhir di Saudi, ke Saudi waktu itu juga saya cari-cari di berbagai toko kitab di Saudi juga nggak dapet. Ya, ala kulli hal, nggak apa-apa PDF bagi teman-teman yang mau menyimak kajian ini. Kita insya Allah kita akan selesaikan dengan qori kita, Bang Ainur. Biasanya Bang Ainur memberikan sumber syubhat, sekarang jadi qori. Udah siap ini? Insyaallah. Nah, jadi Bang Ainur yang akan membacakan dan kita akan ya membahas dari sisi isinya. Baik. Silakan Bang Ainur baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fal mawdu'u alladhi uridu at-tahadduth 'anhu huwa haqiqatul imani wat tahdhiru minal irja'i. Baik. Jadi setelah khutbatul hajah, kita tidak membahas khutbatul hajah di sini sampai Syekh mengatakan amma ba'du fal maudhu', adapun topik ya, alladzi uridu at-tahaddasa anhu, yang saya ingin di sini membahasnya, saya ingin di sini berbicara tentang topik ini, huwa haqiqatul imani wat tahdhir minal irja', yaitu hakikat iman dan tahdzir, peringatan dari bid'ah irja. Ya.
di sini di footnote nomor 2 tuh ya. Di situ ada keterangan aslu hadhi risalah, ya, asal dari risalah karya ini adalah muhadarah yang disampaikan yang alqaitu fi Jami'il Imam Turki Ibn Abdullah, ya, yang kusampaikan di Jami' al-Imam Turki bin Abdullah, yaitu Jami' al-Kabir bir Riyadh, ya, di kota Riyadh, ya, bihuduri samahatil mufti asy-syekhi, ya, Abdul Aziz Ibn Abdullah al-Syekh, ya, dengan kehadiran Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz al-Syekh wafaqahullah wa zadahu ilman wa taqwa. Ya, lanjut lagi. Wa hadzal mawdu'u muhimmun wa khatirun. Tema ini sangat penting. Ya, tema ini sangat penting wa khatirun, sekaligus berbahaya kalau terjadi penyimpangan. Di sini, ya, kalau terjadi penyimpangan berbahaya. Terus وذلك لأن كثيرا من أحكام syari'ati murattabun ala haqiqatil iman. Yang demikian itu karena kebanyakan dari, ya, hukum-hukum syariat ini diakibatkan dampaknya itu berdampak atas hakikat iman. Ya, terus lanjut. Famimma yatarattabu ala dzalika mas'alatut takfir. Di antara dampaknya juga dari permasalahan iman ini adalah permasalahan takfir, mengkafirkan. Ya, terus lanjut. Wa mas'alatul hukmi 'alal akharina bidukhuli fi dinillah. Taib, dan masalah hukum, ya, menghukumi atas orang lain bahwa dia masuk ke dalam agama Allah. Terus lanjut. Wa min a'dhamil muharramati ikhraju muslimin min dinil islami bila dalilin syar'iyyin. Taib. Wa min a'dhamil muharramat, dan di antara hal-hal yang diharamkan yang paling besar adalah ikhraju muslimin, mengeluarkan seorang muslim, ya, mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam bila dalilin syar'i, tanpa dalil syar'i, maka haram, nggak boleh. Dan di antara ciri khas mazhab takfiri Khawarij, mereka mengkafirkan seorang muslim, ya, tanpa hak. Tanpa hak berarti apa? Bukan karena si muslim itu melakukan pembatal keislaman. Kalau dia melakukan pembatal keislaman ditakfir, maka dengan hak. Nah, ini karena si muslim tadi melakukan dosa besar. Nah, ini mazhabnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, terus lanjut. Au idkhal mukallafin fi dinil islami wan nususu qad dallat ala adami dukhulihi. Nah, atau masalah yang lainnya, idkhalu mukallafin, memasukkan seseorang, ya, seseorang yang sudah masuk dalam taklif, ya, ke dalam agama Islam, dimasukkan, artinya masih dianggap sebagai muslim. Wan nususu qad dallat ala adami dukhulihi, padahal nas-nas, apakah redaksi Al-Qur'an atau hadis, telah menunjukkan bahwa orang tersebut tidak masuk ke dalam agama Islam, dikarenakan dia memang bukan beragama Islam atau telah keluar keislamannya karena sebab-sebab kemurtadannya. Jadi bahaya, ya, dalam masalah ini bukan cuma bahaya takfir, tapi juga bahaya memasukkan orang yang sudah keluar ke dalam Islam, dari Islam ke dalam Islam. Bab takfir berbahaya, bab tidak mengkafirkan orang kafir juga berbahaya. Makanya di pembatal keislaman ketiga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, malam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau malah justru membenarkan mazhab agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Ya, tidak mengkafirkan orang-orang yang mengolok Nabi, mengolok Islam. Ya. Kata Ibnu Sahnun dalam mazhab Maliki, maka dia kafir. Kata Syekh Suhaimi yang dalam fatwa beliau yang pernah kita terjemahkan di channel ini juga, dia kafir, bukan sekedar murji yang tidak mengkafirkan pencela Islam. Jadi masalah takfir berbahaya, masalah tidak mengkafirkan yang jelas kafir juga berbahaya. Gitu. Lanjut lagi. ولهذا كان من أوائل الخلاف العقدي الخلاف في هذه المسألة حيث حصل في عهد الخلفاء الراشدين. طيب. Walihada kana min awailil khilafi al-aqdi, oleh karena itu di antara khilaf, adanya penyelisihan dalam masalah akidah di awal-awal dahulu adalah masalah penyelisihan terkait masalah ini. Itu masalah iman. Di mana terjadi pada masa khulafa ar-rasyidin. Ya, bid'ah irja ini. Terus lanjut.
ثم كثر الخلاف والنزاع بعد ذلك في هذه المسألة حتى hatta ullifat ألفت آلاف الكتب في هذا الموضوع. nah hatta kasura al khilafu, sampai khilaf itu semakin banyak, wa niza, perselisihan ini, pertikaian ini semakin menyebar banyak, ba'da dzalik, setelah itu, fi hadhil masalah, terkait masalah ini, masalah iman, ya, hatta ullifat alafu al-kutubi, sampai disusun, ditulis ribuan kitab-kitab fi hadzal maudu, terkait tema ini, tema masalah iman. Terus lanjut. Wa min huna sa'atakallamu biidnillahi an haqiqatil imani fin nususi syar'iyyati wa inda salafi wa inda al-mukhallafina wa inda al-mukhallifina lahum min al-wa'idiyyati wal murji'ati. Ya, wa min huna, maka dari sini sa'atakallamu biidnillahi, saya akan berbicara, saya akan membahas dengan izin Allah tentang hakikat iman fin nususi asy-syar'iyyah, ya, dalam bingkaian nas-nas syariat, ya, wa indas salafi, ya, menurut para salaf dan menurut orang-orang yang mukhalifina lahum, orang-orang yang menyelisih salaf dari kalangan wa'idiyah. Wa'idiyah itu maksudnya kaum khawarij dan murji'ah yang mereka berpegang dengan nas-nas wa'id, ancaman, ya, dan kalangan murji'ah. Nanti kita akan bahas di sini. Lanjut masuk ke halaman ke-7. Dibaca judulnya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah haqiqatul imani fin nususi syar'iyyati. Nah, hakikat iman dalam bingkaian nas-nas syariat. Terus warada lafdzul imani wal mushtaqatuhu. Enggak ada alnya di mustaq. Wa mushtaqatuhu fil Qur'anil Karimi aktsaru min samani mi'atin marratan min samani mi'ati marratin. Min samani mi'ati marratin kama warada fi sunnati ad'afu dzalika. Baik. Hakikat iman fil nususi asy-syar'iyyah itu ya. Wa warada, ya, warada lafdzul iman. Lafaz iman itu telah terdapat fil Quran, di Al-Quran, wa mustaqatuhu, maupun ya pecahan-pecahan katanya, ya, amanu, yu'minu, aminu, ya, begitu, mu'minun, gitu kan, pecahan-pecahan katanya di Al-Quran itu aktsaru min samani mi'ati marratin, lebih dari 800 kali, ya, kama warada fi sunnah, ada afu dzalik, dan juga sebagaimana terdapat di sunnah 2 kali lipat dari itu. Redaksi-redaksi iman dan mustaqotnya itu, ya, itu apa, pecahan-pecahan katanya. Terus lanjut. Wal qa'idatu fi tafsiri alfadhin nususi syar'iyyati an tufassara bihasabi istilahi syar'i. Nah, dan kaedah dalam menafsirkan lafaz-lafaz nas syar'iyah itu ditafsirkan sesuai istilah syar'i. Ya, misalkan sholat, kita tidak tafsirkan secara lughah bahasa. Secara bahasa apa? Doa. Ya, namun tidak demikian. Puasa secara bahasa apa? Diam. Ya, namun kita tidak terjemahkan demikian. Yaitu kita berarti al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja. Dimulai dari tulu'il fajr hatta ghurubus syams. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau secara bahasa kan enggak. Ya, secara bahasa saum, diam. Sebagaimana perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, jadi diterjemahkan, ya, ditafsirkan, ya, redaksi-redaksi lafaz syariat ini berdasarkan istilah syar'i. Ya, lanjut. Fa illam yakun lahu istilahun fihi ruji'a lil lughati. Ruji'a lil lughati. Nah, apabila tidak terdapat istilah dalam syar'i, maka baru dikembalikan ke bahasa. Terus lanjut.
wa illa ruji'a lil 'urfi. Nah, kalau nggak ada juga secara bahasa dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan setempat apa memaknainya. Terus فالألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها والمراد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في معرفة في معرفة معناها إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. Fal alfat al mawjudatu fil Qur'ani, ya, lafat-lafat yang terdapat di Al-Qur'an dan hadis, idza urifa tafsiruha, apabila tafsirnya telah diketahui, wal muradu biha min jihatin nabi, dan yang dimaksudkan dari lafat-lafat tadi itu sudah diketahui dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka lam yahtajja. Nah, fiil seperti ini, ya, kalau dia majzum dengan sukun muqaddarah yang menggantikannya adalah fathah, ya, maka tidak butuh lagi kepada makrifat maknanya ila istidlali bi aqwali ahli lughah, kepada pendalilan perkataan ahli bahasa maupun yang lainnya. Terus wasmul iman wala ghairihi, maupun yang lainnya. Jadi kayak lafaz iman nggak bisa lagi kita terjemahkan secara bahasa, ya, at-tasdiq, membenarkan, nggak lagi. Udah secara syariat aja. Terus lanjut. Mana ya tadi? Wasmul iman. Wasmul imani min a'dhamil asma'i allati waradat fi syar'i li'idhamil ahkami al-murattabati alaihi dunya wa akhirati. Dunya wa akhiratan. Dunyan wa akhiratan. Taib. Wasmul iman, dan nama iman min a'dhamil asma, diantara nama-nama yang paling agung yang terdapat dalam syariat, li'idhamil ahkami al-murattabati alaihi, karena agungnya hukum-hukum yang diakibatkan dari iman tadi, ya, dunia maupun akhirat. Terus fala syakka annal hajata li bayanihi a'dhamu minal hajati li bayani ghairihi minal alfadhi. Taib, maka tidak diragukan lagi bahwa hajat kita, kebutuhan untuk menjelaskan apa itu iman itu lebih besar hajatnya daripada hajat penjelasan selainnya dari lafaz-lafaz yang lainnya. Ya, karena iman ini pertaruhan surga dan neraka, ada iman surga, nggak ada iman neraka, dan seterusnya. Terus walida fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-murada bi hadzal lafzi bayanan la yahtaju ma'ahu ila al-istidlali ala dhalika bil ishtiqaqi wa syawahid isti'malil arabi wa unqulin nasi. Naam. Walidzalika, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maksud lafaz ini iman, bayanan, dengan penjelasan yang tidak dibutuhkan lagi kepada pendalilan dari lafaz iman tadi, bistiqaq, ya, dengan asal muasal katanya, dan syawahid isti'malil arab, atau adanya penggunaan orang-orang Arab nih, dulu menggunakan iman ini ke makna apa, ya, nggak perlu lagi ke situ. Wa uqulinas, maupun, ya, akal-akal manusia, pemikiran mereka nggak dibutuhkan lagi karena sudah terdapat keterangan ini dalam syariat apa itu iman. Ya, falihada yajibu ruju'u fi musammayat hadhil asma'i ila bayanillahi wa rasulihi. Oleh karena itu wajib kita merujuk ke dalam penamaan-penamaan nama ini kepada penjelasan Allah dan Rasulnya. Terus fa innahu syafin. Karena ini sudah sempurna dan cukup. Terus wasmul imani qad takarrara dzikruhu fil Qur'ani wal hadithi aktsaru min dzikri sairil alfadhi. Dan nama iman telah berulang-ulang penyebutannya di Quran dan hadis lebih dari penyebutan lafaz-lafaz yang lain, seluruh lafaz yang lain. Terus wa huwa aslud dini wa bihi yukhrajun nasu minadh dhulumati ilan nuri. Wa huwa asluddin, karena iman inilah landasan agama. Ya, maka dengan iman, wabihi, dengan iman, yukhrajun nasu, manusia dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya.
Ya, tadinya nggak ada keimanan kepada Allah, ada iman kepada Allah. Terus lanjut. Wa yufarraqu bainas sa'da'i. Su'ada. Ya Allah. Hmm. Wa yufarraqu bainas su'ada'i wal ashqiya'i. Wa man yuwala wa man yu'ada. Wa dinu kulluhu tabi'un lahu. Wa yufarraqu baina, maka dengan iman inilah dibedakan antara su'ada, ya, jamak dari sa'id, orang yang bahagia, dengan ashqiya, jamak dari syaqi, orang-orang yang sengsara. Wa man yuwala wa man yu'ada, dibedakan kepada siapa orang yang diberikan loyalitas, kepada siapa orang yang diberikan permusuhan. Loyalitas diberikan pada ahlul iman, ya, permusuhan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Ya. Wa dinu kulluhu tabi'un lahu, agama semua mengikutinya, mengikuti iman ini. Terus Wa kullu muslimin yahtaju ila ma'rifati dzalika. Setiap muslim membutuhkan kepada, ya, pengetahuan akan hal ini, akan iman ini. Terus Afa yajuzu an yakuna ar-rasulu qad ahmala bi bayanu bayana ma'nahu ma'a tarattubi hadhihi al-ahkamil 'azimati 'alaihi. Afa yajuzu an yakuna ar-rasulu qad ahmala bayana ma'nahu. Apakah bisa Rasul SAW qad ahmala, mengabaikan bayana maknahu, mengabaikan penjelasan makna iman ini, ma'ataratu bihadil ahkami, padahal, ya, hukum-hukum al-azimah itu diakibatkan dari iman ini. Kan ini nggak mungkin. Cukup sampai sini dulu, ya, di halaman 7 teman-teman. Nanti insya Allah di pertemuan kedua, ya, Bang Ainur akan kembali membacakan kitab ini. Kita baca bareng-bareng. Teman-teman jangan lupa download kitabnya di deskripsi. Pik, nanti ditaruh ya, Pik, ya, insya Allah linknya. Ya, taib, begitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat kitab ini, agar diketahui oleh semua, ya, teman-teman yang membutuhkan makrifat tentang iman dan bid'ah irja ini. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.